Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tifana Dewi Kalia dengan NIM 2010 611267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi terkait dengan Tipikor dan TPPU dengan judul Hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana? Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan Staff-Berve, yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, yang artinya perbuatan dilakukan dengan kesalahan orang seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, Staff-Berve merupakan istilah dari tindak pidana. Pada prinsipnya, setiap tindak pidana dan KUHP terdapat dua unsur, tindak pidana. Yang pertama, unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk dengan segala sesuatu dalam hatinya. Yang kedua, ada unsur-unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan atau pemalsuan. Selanjutnya kita masuk pada poin tindak pidana korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrupti atau corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan tercela karena bukan saja merugikan keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang pertama, pelaku atau subjek, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang dapat dihubungkan pula dengan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7, yaitu 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili oleh orang lain. 5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri ke pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerah surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat tinggal pengurus berkantor. 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Usul selanjutnya adalah B. Melawan hukum baik formil maupun material. C. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. D. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya terdapat pembagian tindak pidana korupsi. Pertama, atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana korupsi murni, di mana substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksana tugas atau pekerjaan pegawai negeri sipil atau pelaksana pekerja yang bersifat publik. Yang kedua, ada tindak pidana tidak murni. Substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum baik kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana korupsi umum. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditunjukkan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditunjukkan pada setiap orang, termasuk korporasi. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya untuk pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selanjutnya atas dasar sumbernya bisa diadopsi dari KUHP atau dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, atas dasar tingkah laku. Ada tindak pidana korupsi aktif, di mana perbuatan aktif atau perbuatan materi yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Selain itu juga ada tindak pidana korupsi pasif atau negatif atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, yaitu terdapat dalam pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni pada penjelasan pasal 2 ayat 2, sedang substansinya tetap. Kemudian ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sanksi yang jauh lebih ringan daripada yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dapat juga melalui lembaga-lembaga pemberantas korupsi. Sebetulnya, suatu badan yang bertugas untuk mengusut dan beratas tindak pidana korupsi telah ada sejak lama, misalnya DPR dan MPR. Dalam ranah politiknya, ada MA, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya. Di samping itu masih ada lembaga-lembaga seperti BPK, BPPN, dan PKB. Tentu saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara khusus menangani korupsi. Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka kemudian dibentuk suatu komisi khusus yang akan menangani dan memberantas korupsi, yaitu KPTPK atau Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian terakhir disebut sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Visi dari KPK merupakan Visi dari KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, sementara misi dari KPK adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Dengan misi tersebut diharap bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah, dan swasta di Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya kepesertaan komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta secara menyeluruh, maka untuk memberantas korupsi akan kandas di tengah jalan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir atau organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lain. Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah pelaku, perbuatan melawan hukum, serta merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang baik dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. Tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Pelaku. B. Perbuatan, transaksi keuangan atau finansial, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah, seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. C. Merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya terdapat proses
tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, ada placement atau penempatan, merupakan upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang viral seperti cekwe, wesel bank, sertifikat deposito, dan lainnya. Menggabungkan antara uang hasil kejahatan dan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang viral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek, atau melalui real estate atau saham, atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Yang kedua adalah layering atau transfer, merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lain. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana haram tersebut. Yang ketiga ada integration atau penggabungan, merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement ataupun layering, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Selanjutnya terdapat pembagian tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarnya dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur pada pasal 11, 12, 14, 15, dan pasal 16 Undang-Undang TPPU. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengesahan Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sejalan dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2007 sampai 2011 yang peluncurannya dilakukan secara langsung oleh Presiden RI pada tanggal 17 April 2007. Dokumen strategi nasional yang tertuang dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia nomor 343 garing Menko garing Polhukam garing 09 garing 2009 tanggal 17 September 2009 menyebutkan salah satu butir strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme nomor 2 yaitu pengundangan rancangan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya kita masuk pada poin utama, yaitu hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang itu dikenal salah satu istilah yang disebut dengan tindak pidana asal atau predicate crime. Tindak pidana asal didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun lebih atau yang dilakukan oleh negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar NKRI, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Dari ketentuan pasal tersebut bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam penempatan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime nomor 1 huruf A dalam UU TPPU merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Praktik money laundering dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara, memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatan melalui pencucian uang. Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan atau menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak saja terkait dengan penyelenggara negara, kekuasaan dan kebijakan, tapi juga terkait dengan pihak swasta. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formal yuridis merupakan uang hasil dari sumber yang sah atau kegiatan yang tidak melanggar hukum. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 9 Desember 2004 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang hasil korupsi tersebut sekaligus menjadi suatu instrumen hukum yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk secepatnya memulihkan kerugian negara (aset recovery). Kajian hukum terhadap gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, di mana gabungan perkaranya tergolong concursus realis yang sejenis diatur dalam pasal 65 KUHP, dapat diartikan perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana. Dengan demikian, konsep dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi juga serupa dengan konsep pidana penadahan, yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadahi. Terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya kasus yang menjerat mantan anggota Badan Anggaran DPR Waudi Nur Hayati, biasanya keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain. Pelaku yang membantu menyamarkan tersebut bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Contoh ini terdapat pula pada kasus yang menjerat mantan relationship manager Citibank, yaitu Malinda Di. Selain Malinda, dalam kasus ini adik kandung, adik ipar, dan suami istri dari Malinda turut terjerat tindak pidana pencucian uang. Dikenakannya dua perbuatan tindak pidana dalam satu berkas dakwaan bisa memperberat ancaman hukuman bahkan vonis yang akan dijatuhkan. Selain itu, digabungkan dalam satu berkas dakwaan juga sejalan dengan prinsip persidangan yang efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan pasal pidana pencucian uang dalam satu berkas dengan tindak pidana korupsi juga bisa dilakukan sebagai bentuk pemiskinan terhadap koruptor. Penguasaan aset yang akan disita negara tergolong tak sulit. Dan dengan itu, dakwaan terhadap pelaku harus dikenakan dakwaan kumulatif. Dengan dakwaan kumulatif, penggabungan korupsi dengan pencucian uang akan membuat hukuman lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.